semua, perkenalkan nama aku Gloria Maharani Putri Utami dengan nomor absen 22 dengan NIM 23080510523. Halo, aku Natayana Farah Putri, nomor absen 23 dengan NIM 23080100525. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Otniel Enrico Padang, nomor absen 24 dengan NIM 2308010526. Kami dari kelompok 8 nomor 16 dengan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Kustomi, SHMH. Nah, hari ini kami bakal bahas topik yang super penting dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu mediasi. Kalian pernah dengar nggak sih kata mediasi? Mediasi itu salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling manusiawi dan efektif loh. Daripada ribut di pengadilan yang mungkin lama dan mahal, lewat mediasi kita bisa cari solusi yang adil dan damai. So, siap-siap ya, karena video ini bakal kasih kalian insight yang lengkap, ringan, dan pastinya seru banget. Yuk, langsung aja kita mulai. Apa sih mediasi itu? Nah, mediasi di sini itu biasa diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih itu setuju untuk memilih pihak ketiga atau pihak netral yang biasa kita sebut sebagai mediator dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu damai tanpa harus permasalahan sengketa ini lanjut ke pengadilan. Mediator berperan sebagai fasilitator komunikasi yang netral. Tugasnya mulai dari menyiapkan jadwal pertemuan, memfasilitasi diskusi, bantu merumuskan kesepakatan, sampai melapor hasilnya ke pengadilan kalau perlu. Intinya, mediator itu bukan hakim, tapi penjembatan antara dua pihak yang berselisih, supaya sama-sama menang. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Tujuannya apa sih mediasi itu? Nah, jelas, biar konflik kerja bisa selesai secara damai, cepat, dan murah. Selain itu, mediasi juga menjaga hubungan antara pekerja dan pengusaha tetap harmonis, bahkan setelah masalah selesai. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan juga Permenaker Nomor 17 Tahun 2004. Kedua aturan itu menjadi pedoman penting supaya proses mediasi punya kekuatan hukum dan gak cuma ngobrol tanpa arah. Dengan dasar hukum yang jelas, hasil mediasi bisa diakui dan dijalankan oleh kedua belah pihak. Jadi mediasi bukan soal cuma kompromi, tapi juga menjaga keadilan dan rasa percaya di tempat kerja. Nah, dalam hukum ketenagakerjaan ini ada 4 jenis perselisihan yang bisa diselesaikan lewat mediasi. Yang pertama itu ada perselisihan hak, kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga itu perselisihan PHK, dan yang keempat ada perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, intinya semua hal yang bisa ganggu hubungan kerja itu bisa banget diselesaikan dulu lewat mediasi. Jadi proses mediasi itu ada 6 tahap. Yang pertama itu pengajuan permohonan, yang kedua itu penunjukan mediator, yang ketiga itu pemeriksaan awal, yang keempat itu sidang mediasi, yang kelima itu kesepakatan atau anjuran tertulis, dan yang terakhir atau yang keenam itu tindak lanjut anjuran. Nah, kalau sepakat bisa langsung dibuat akta perdamaiannya. Kalau gagal, baru deh lanjut ke pengadilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan bermediasi. Apa sih kelebihan dari mediasi itu? Nah, kelebihannya itu ada cepat, murah, fleksibel, rahasia, dan hasilnya bisa win-win solution. Semua pihak bisa dapat jalan tengah tanpa harus saling menyalahkan. Tapi tentu aja ada kekurangannya juga. Kadang mediasi gagal kalau salah satu pihak nggak kooperatif atau nggak mau terbuka. Jadi buatku pribadi lebih baik
coba damai dulu lewat mediasi, karena sekecil apapun peluang untuk menyelesaikan dengan baik itu selalu lebih berharga daripada konflik yang panjang. Contoh kasus nyata yang bisa kita ambil di Indonesia itu ada di Pelalawan Riau. Nah, di Pelalawan Riau ini pada tahun 2024 itu terdapat 62 kasus PHK sepihak. Nah, setelah dilakukan mediasi di Disnaker, 13 kasus diantaranya itu berhasil diselesaikan. Para pihak 13 kasus ini pekerjanya itu mendapatkan hak normatif mereka tanpa harus ke pengadilan. Efektif banget kan? Oke, jadi kesimpulannya adalah mediasi itu jalan damai yang cepat dan murah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Dengan komunikasi yang baik, semua pihak bisa menang tanpa perlu saling menjatuhkan. Jadi itu tadi penjelasan lengkap dari kami tentang mediasi dalam hukum ketenagakerjaan. Lewat mediasi kita bisa belajar bahwa setiap masalah bisa diselesaikan tanpa harus bermusuhan. Yang penting ada niat baik, komunikasi, dan kemauan untuk saling mendengar. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kalian lebih paham tentang pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Kami dari kelompok 8, sampai jumpa dan terima kasih.